Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat datang kembali di channel Alarika. Masih bersama dengan saya, Rika Endah Nur Hidayah. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang BAB alias buang air besar. Untuk yang baru pertama kali mampir di channel ini, boleh ya untuk subscribe dan silakan klik loncengnya agar selalu dapat notif dari video yang saya upload. Dan bila dirasa bermanfaat, silakan untuk share buat yang lain. Kenapa sih topik yang saya ambil pada saat ini agak kurang nyaman didengar gitu ya, tidak enak untuk dibayangkan, tapi itu penting gitu. Saya sebagai seorang perawat dengan basic keperawatan dasar yang mengutamakan kebutuhan dasar manusia akan concern dengan kebutuhan buang air besar. Buang air besar merupakan bagian dari eliminasi bawel dan itu wajib dipenuhi. Intinya, semua kebutuhan dasar manusia pada hakikatnya harus dipenuhi. Apabila kita tidak mampu memenuhinya, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau akan terjadi masalah kesehatan. Secara sederhana, saya akan selalu menyampaikan indikator BAB hanya dua. Yang pertama, 3 kali satu hari. Kalau kita sudah BAB 3 kali dalam satu hari, hati-hati. Kenapa? Karena kita resiko untuk masuk ke dalam golongan diare. Atau 3 hari satu kali. Itu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena kita beresiko untuk mengalami konstipasi. Jadi normalnya sih idealnya setiap hari kita BAB. Dari mana? Karena detoksifikasi pada usus besar itu terjadi antara jam 5 sampai jam 7 pagi. Jadi itu adalah waktu ideal untuk BAB. Seandainya kita tidak BAB pada waktu itu gimana? Ya nggak masalah sih, selama kita masih bisa BAB setiap hari, itu masih lebih baik. Nah, apa sih faktor-faktor yang mampu menghambat atau menjadi masalah untuk BAB? Pertama, pola makan. Pola makan kurangnya konsumsi serat itu juga membuat BAB kita sedikit ya sampahnya. Dan sebaliknya, saat konsumsi serat kita banyak, maka sampah dari serat-serat itu akan memenuhi saluran cerna atau usus sehingga terangsang untuk BAB, kan penuh ya, terdorong gitu. Kemudian yang kedua, pola minum. Minum yang cukup, minum air hangat itu jauh lebih baik, membuat tinja atau feses menjadi lebih lunak dan akhirnya mudah untuk dikeluarkan. Yang ketiga, usia. Semakin tua usia, risiko konstipasi semakin besar. Kenapa? Karena gerakan usus pada dasarnya mulai melambat. Kemudian aktivitas. Kurangnya aktivitas fisik itu juga menyebabkan peristaltik usus menurun. Apa sih peristaltik usus? Itu loh yang bunyi kalau kita lagi keroncongan yang gitu. Satu kali putaran gitu. Normalnya itu antara 5 sampai 35 kalau di buku Shorenschen. Nah, dengan peristaltik yang lambat, maka frekuensi BAB juga akan menurun. Kemudian adanya masalah pada saluran cerna ini nggak bisa ditoleransi, misalnya adanya intoleransi laktosa, infeksi saluran cerna, atau peradangan pada saluran cerna. Itu akan menyebabkan BAB cenderung lebih sering. Hal lain adalah gaya hidup. Gaya hidup kurang serat, kurang cairan, mager atau malas gerak, banyak konsumsi olahan susu itu juga beresiko untuk konstipasi. Nah, ada faktor lain yang mempengaruhi, misalnya kehamilan ya. 40% wanita hamil itu akan mengalami konstipasi, itu luar biasa, saya pernah rasakan itu terutama di awal-awal kehamilan karena memang ada terjadi perubahan hormon. Nah, tubuh memproduksi lebih banyak progesteron dan progesteron itu mengendurkan otot sehingga kontraksi otot menjadi lemah. Akhirnya rangsang untuk BAB juga minim. Tapi walaupun minim, proses absorpsi di usus itu tetap berjalan gitu. Absorpsi cairan berjalan, sampahnya akhirnya mulai mengeras dan fesesnya menjadi kering gitu. Padahal kalau kita keluarkan yang pakai tenaga luar biasa itu, keluarnya kecil-kecil ya, bulat-bulat, kayak kotoran kambing gitu. Nah,
Sering juga kita menunda buang air besar, itu juga beresiko untuk konstipasi. Pengaruh obat-obatan juga, misalnya obat-obat tertentu yang menyebabkan eh, efek samping pada susah BAB. Contohnya dengan kandungan kalsium, zat besi, kebiasaan menggunakan laksatif juga membuat peristaltik ususnya tidak normal, dan rangsang BAB juga jadi benar-benar tergantung dengan laksatif tadi ya. Jadi kalau bisa sih dikurangi. Alhamdulillah sih, mudah-mudahan saya hamil 5 kali. Saya sering mengalami konstipasi di masa kehamilan saya. Saya juga pernah mengalami namanya ambeien. Sampai sekarang satu kali pun saya belum pernah menggunakan obat. Jadi saya lebih ke terapi bagaimana saya mengembalikan pemenuhan kebutuhan dasar yang akhirnya sekarang alhamdulillah kembali normal gitu ya. Terutama nanti ke konsumsi serat yang saya tingkatkan, saya naikkan porsinya. Kemudian resiko penyakit tertentu misalnya dengan DM, sindrom iritasi usus besar, hiperkalsemi, radang usus, kanker usus besar, atau pada area dubur, stroke juga kan jadi ada lambat, mobilisasinya sangat minim. Kemudian penyakit Parkinson atau cedera saraf tulang belakang, ini juga eh, masalah-masalah yang akan memperberat kondisi kesulitan BAB. Lainnya adalah faktor psikologis. Kadang-kadang jika kita BAB bukan di tempat biasa, maka kita merasa tidak nyaman. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menangani masalah BAB? Sederhana saja, cukupi kebutuhan air putih. Kenapa? Tadi dikatakan semakin banyak kita minum, maka feses akan menjadi cenderung lebih lunak. Kemudian yang kedua, perbanyak konsumsi serat. Dengan banyak serat, terutama buah dan sayur, kacang-kacangan, akan memenuhi usus sampahnya itu, sehingga ada dorongan untuk segera keluar dari usus besar. Saat BAB di toilet duduk, kalau kesulitan silakan pertinggi posisi kaki agar lutut sedikit lebih tinggi, sehingga kecenderungan feses untuk keluar lebih mudah karena posisi anus menjadi lebih rendah daripada posisi bagian depan tubuh ya. Kemudian rutinkan aktivitas fisik, jangan mager ya. Meningkatkan kontraksi usus itu sangat baik gitu. Jadi intinya aktivitas fisik merangsang pergerakan, ujungnya meningkatkan peristaltik usus. Rutinkan BAB, jangan menunda BAB, dan pada anak-anak pada fase toilet training biasakan saja ya. Ketika gerakan usus mulai melambat, makanan bergerak juga lambat, usus besar tetap akan menyerap cairan, sementara feses akan menjadi keras. Inilah proses kenapa pada saat kita sulit BAB fesesnya keras luar biasa. Karena proses absorpsi di usus tidak akan pernah berhenti. Sementara feses yang ada tidak keluar, akhirnya dia mulai mengering, istilah bahasa gaulnya jadi fosil ya, keras gitu. Ya. Nah, hal-hal lain, hati-hati dengan konstipasi ya. Memang ada penyakit usus pada rektum, baik karena kanker, fisura ani, atau yang lainnya, atau karena gangguan saraf yang sudah dipaparkan tadi ya, atau karena gangguan otot ya, atau juga gangguan hormon. Jadi beberapa hal ini bisa saja terjadi. Nah, jadi demikianlah paparan saya tentang bagaimana BAB itu seharusnya dipenuhi sebaiknya setiap hari. Kuncinya tadi aja ya, 3 hari 1 kali itu resiko konstipasi, atau 3 kali 1 hari itu resiko diare. Nah, buat yang masih bingung atau misalnya pengen share, boleh kita diskusi di kolom komentar untuk berbagi pengalaman tentang mengatasi BAB. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih. Boleh share, subscribe, dan like jika suka. Terima kasih untuk yang sudah subscribe.